Serial novel ke-24. Menara Cukong. Edisi 210 hingga 220. Cerita dilanjut. Seberkas cahaya merah cemerlang membubung dan melesat lurus ke langit. Wang Changlin merasakan niat membunuh Lin Yanxing, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak, "Lari!" Tanpa pengingatnya, kepala manajer Lim Baoxuan dan yang lainnya dengan putus asa mendesak gerakan badan dan seni bela diri mereka untuk bergegas keluar dari puncak Yao Guang, berharap mereka memiliki dua kaki lagi. "Aku sudah bilang padamu untuk pergi sebelumnya, tapi kamu menolak. Sudah terlambat untuk pergi sekarang." Lin Yanxing mendengus dingin. Sinar cahaya merah besar yang muncul dari tanah seketika berubah menjadi 16 sinar cahaya kecil yang memancar ke segala arah. Kemudian, tirai cahaya merah besar terbentuk oleh permukaan titik, yang menutupi seluruh puncak Yao Guang. Wang Changlin, kepala manajer Lim Baoxuan dan yang lainnya kabur ke tepi puncak Yao Guang, tetapi dihentikan oleh tirai cahaya merah. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat menembus tirai cahaya merah. Saat berikutnya, energi spiritual tak terhitung yang dikaitkan dengan api dari langit dan bumi berkumpul bersama dengan gila-gilaan, berubah menjadi bilah pedang api raksasa sepanjang 100 meter, melayang di atas puncak Yao Guang, memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Ini adalah formasi pelindung puncak Yao Guang, formasi pedang langit terbakar. Lin Yanxing melambaikan tangannya, dan pedang api raksasa yang tergantung di atas Yao Guang menebas ke arah Wang Changlin, kepala manajer Lim Baoxuan dan orang lainnya. Kemanapun pedang api itu lewat, langit dan bumi meledak, kehampaan bergetar, dan kekuatannya mengerikan. Wang Changlin, kepala manajer Lim Baoxuan dan lainnya melihat bahwa tidak ada harapan untuk kabur, jadi mereka harus mencoba yang terbaik untuk melawan pedang yang menyala itu. Meski mereka memiliki 14 Master Alam Kaisar Roh, pemimpin Wang Changlin merupakan Master Alam Kaisar Roh di tingkat ke-8 awal. Namun, formasi pedang langit terbakar adalah formasi pembunuh tingkat 6 yang rendah, dan kekuatannya sangat kuat. Saat kultivasi Lin Yanxing masih di alam master spiritual setengah langkah, Zheng Yuanxing yang berada di tahap tengah alam master spiritual tingkat pertama sangat takut dengan formasi pedang langit terbakar. Sekarang, kultivasi Lin Yanxing telah menembus ke tahap awal tingkat pertama sekte spiritual. Kekuatan formasi pedang surga terbakar, dengan dia sebagai pemimpin formasi utama, telah meningkat beberapa kali lipat. Sekalipun Zheng Yuanxing datang, dia tidak akan bisa kabur dengan selamat. Belum lagi Wang Changlin, tetua agung Lim Baoxuan dan lainnya. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Pedang api itu langsung memotiong pertahanan Wang Changlin dan yang lainnya, dan membelah 6 pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Roh menjadi 2. Meskipun 8 orang lainnya tidak meninggal, mereka semua terluka. Kepala penjaga toko Lim Baoxuan memohon belas kasihan dengan suara keras, "Tuan Li Feng, ampuni nyaweku. Lim Baoxuan tidak berniat menjadi musuhmu. Kami dipaksa oleh Zheng Yuanxing. Selama kamu mengampuni nyaweku, Lim Baoxuan akan menjadi gugup di bawah puncak Yao Guang mulai sekarang. Semua keuntungan Lim Baoxuan akan menjadi milik puncak Yao Guang." Lin Yanxing sama sekali tidak tergerak ketika mendengar ini, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Alasan mengapa dia terjebak dan meminum pil umur panjang yang dirusiak itu juga karena Lim Baoxuan. Cukong telah memberikan Lim Baoxuan kesempatan untuk berubah, tetapi Lim Baoxuan tidak menghargainya. Kalau begitu, jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Memotiong, Lin Yanxing mengaktifkan kembali formasi pedang langit terbakar. Di langit, energi spiritual yang dikaitkan dengan api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan liar dan langsung berubah menjadi pedang api yang sangat kuat, yang menebas ke arah Wang Changlin, kepala manajer Lim Baoxuan dan 8 orang lainnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Sekalipun 14 pendekar alam Kaisar Roh menggabungkan kekuatan, mereka tidak dapat menghentikan pedang yang menyala itu. Belum lagi, kini hanya tersisa 8 orang termasuk Wang Changlin dan kepala manajer Lim Baoxuan. "Aduh!" Teriakan terdengar satu demi satu. Pedang api itu langsung memotiong pertahanan 8 orang itu dan mengusir mereka. Selanjutnya, saatnya membersihkan rumah. Lin Yanxing mengalihkan pandangannya ke arah Han Yuan, tetua Jiang dan 3 orang lainnya yang sudah ketakutan hingga konyol. Merasakan niat membunuh di mata Lin Yanxing, Han Yuan, tetua Jiang dan 3 orang lainnya gemetar, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Plop, plop,
Tanpa ragu sedikit pun, mereka berempat berlutut di tanah secara bersamaan dan memohon belas kasihan dengan suara keras. Guru Puncak, mohon maafkan kami kali ini karena saya telah mengabdi pada Puncak Yao Guang selama bertahun-tahun. Guru Puncak, tolong ampuni nyaweku. Jika kau membunuh kami semua, kekuatan Puncak Yao Guang pasti akan turun drastis. Bagaimana kami bisa menghadapi balas dendam Puncak Yu Heng? Aku bersedia menebus kesalahanku dan menjadi yang terdepan dalam melawan balas dendam Puncak Yu Heng. Saya bersalah. Saya terima hukumannya. Saya hanya meminta Guru Puncak untuk mengampuni nyawa saya agar saya bisa menebus kesalahan dan memberikan kontribusi yang berjasa. Han Yuan dan ketiga rekannya semula berpikir bahwa meskipun Lin Yanxing tidak menganggap mereka sebagai rekan murid, setidaknya dia akan mengampuni nyawa mereka karena tingkat kultivasi mereka di atas tingkat kelima Kaisar Roh. Tetapi kata-kata Lin Yanxing selanjutnya bagaikan baskom berisi air es yang membekukan mereka sampai ke tulang. Sebelum hari ini, Puncak Yao Guang benar-benar tidak bisa hidup tanpa kalian berempat. Namun sekarang, bukan hanya tingkat kultivasiku yang telah menembus alam sekte spiritual, tetapi tingkat alkimiaku juga telah mencapai tingkat alkemis menengah tingkat 6, bersaing untuk mendapatkan gelar alkemis nomor 1 di King Xuanzu. Belum lagi aku baru saja membunuh Wang Changlin dan yang lainnya hari ini, bahkan jika aku membunuh Seng Wuji, Puncak Yu Heng tidak akan berani memutuskan hubungan dengan Puncak Yao Guang sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, Lin Yanxing tidak memberi Han Yuan dan 3 orang lainnya kesempatan untuk berbicara. Dia langsung mengaktifkan formasi pedang langit terbakar, memadatkan bilah pedang yang menyala, dan mengirim mereka dalam perjalanan ke Huangquan untuk menemukan Wang Changlin dan yang lainnya. 18 prajurit alam Kaisar Roh terbunuh berturut-turut, dan aura berdarah mengerikan memenuhi seluruh Puncak Yao Guang. Lin Yanxing mengayunkan lengan bajunya, menimbulkan hembusan angin yang meniup aura berdarah itu. Kemudian dia mengangkat formasi pedang langit terbakar dan mengumumkan dengan keras. Penguasa puncak ini telah memasuki ranah guru spiritual dan telah menembus ke tingkat alkemis menengah tingkat 6. Puncak Yao Guang kita akan bangkit lagi dan mendominasi wilayah utara. Ketika para murid mendengar suara Lin Yanxing, mereka semua menjadi sangat gembira dan berteriak dengan penuh semangat, "Guru puncak itu perkasa! Guru puncak itu perkasa!" Di antara para murid, hanya satu orang yang duduk di tanah, wajahnya penuh keputusasaan, matanya kosong, dan dia terus mengulang 2 kata, "Sudah berakhir. Sudah berakhir." Orang itu adalah Han Feng. Han Yuan dieksekusi karena pemberontakan, dan ketiga tetua Jiang juga dipenggal. Bahkan jika Tuan Lin Yanxing murah hati dan tidak mengganggunya serta memberinya jalan keluar, hari-harinya di puncak Yao Guang pasti akan sangat sulit. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia seharusnya mengendalikan emosinya dan tidak menindas orang lain. Dia seharusnya menasihati ayahnya agar tidak mengingini posisi guru puncak. Dia seharusnya. Namun sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Setiap orang harus menanggung akibat atas tindakannya. Suara Lin Yanxing dipenuhi dengan kekuatan spiritual, bagaikan gemuruh guntur, bergema di langit. Bukan hanya murid-murid puncak Yao Guang saja yang mendengarnya, melainkan semua orang yang tinggal di kota di luar puncak Yao Guang juga mendengarnya. Berita tentang terobosan Lin Yanxing segera menyebar ke seluruh wilayah utara Provinsi Qingxuan dengan kecepatan tercepat, dan menyebar ke wilayah selatan Provinsi Qingxuan. Di puncak Yu Heng, Seng Yuanxing menyeruput teh dengan santai, menunggu kabar baik. Tiba-tiba, seorang tetua terbang mendekat dengan tergesa-gesa dan berteriak, "Guru puncak, sesuatu yang buruk telah terjadi." Seng Yuanxing mengerutkan kening dan memarahi, "Bagaimana kamu bisa begitu panik? Apakah langit akan runtuh? Guru puncak, tablet giok kelahiran tetua Wang Changlin dan yang lainnya telah pecah." Tetua itu melaporkan dengan cemas. "Apa?" Wajah Seng Yuanxing berubah drastis. Dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap dan bergegas ke aula tablet giok secepat yang dia bisa. Token giok kelahiran adalah token giok khusus yang dibuat menggunakan metode rahasia, yang berisi setetes saripati darah kelahiran tuan rumah. Jika liontin giok itu utuh, berarti orang tersebut masih hidup. Jika token giok tersebut pecah, itu berarti kematian seseorang. Ada aula besar di puncak Yu Heng, bernama Aula Yupai. Semua tetua dan murid bintang 7 harus menyimpan tablet giok kelahiran dan meletakkannya di Aula Yupai, di mana seseorang akan bertanggung jawab untuk merawatnya.
Seng Yuanxing bergegas ke aula tablet giok dan melihat sekilas bahwa tablet giok Wang Changlin dan 7 orang lainnya telah hancur, yang berarti ke-7 orang itu semuanya meninggal. Bagaimana ini mungkin? Wajah Seng Yuanxing dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka adalah 7 orang kuat yang berada di atas level kelima alam Kaisar Roh. Pemimpinnya, Wang Changlin, bahkan telah mencapai level ke-8 awal alam Kaisar Roh. Selain ke-7 orang itu, ada juga 7 manajer Lim Baoxuan. Total ada 14 Kaisar Roh yang kuat. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk memusnahkan puncak Yao Guang, bagaimana mungkin ada yang salah? Tepat ketika Seng Yuanxing kebingungan, Seng Wuji bergegas masuk ke aula prasasti giok dan berteriak, "Ayah, ada berita dari kota di luar puncak Yao Guang. Lin Yanxing tidak hanya belum meninggal, dia juga telah menembus tahap awal tingkat pertama sekte spiritual dan telah menjadi alkemis menengah tingkat 6. Apa? Mata Seng Yuanxing membelalak. Lin Yanxing tidak hanya selamat, kekuatannya juga meningkat pesat. Kalau begitu semuanya masuk akal. Wang Changlin dan 7 orang lainnya pasti meninggal di tangan Lin Yanxing. Bukan hanya Wang Changlin dan 7 rekannya, saya khawatir 7 manajer Lim Baoxuan juga sudah masuk neraka. Seng Yuanxing mengepalkan tangannya erat-erat, menimbulkan suara berderak, dan wajahnya begitu muram hingga seolah-olah air ingin menetes keluar darinya. Alasan mengapa Lim Baoxuan mampu melampaui paviliun Zhenbao dan mendominasi pasar komersial Kekaisaran Baifeng dan Kekaisaran Nanjiang tidak terlepas dari dukungan puncak Yuheng. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai kekuatan bawahan puncak Yuheng. Sekarang, ke-7 pemilik toko itu semuanya telah meninggal, dan Lim Baoxuan dianggap telah hancur. Selain itu, puncak Yuheng juga kehilangan 7 tetua termasuk Wang Changlin. Kekuatan dan pengaruh puncak Yuheng langsung melemah dalam sekejap. Seng Wuji menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, perseteruan ini tidak dapat didamaikan. Kita harus segera mengumpulkan semua orang kuat di puncak, bergegas ke puncak Yao Guang, dan membalaskan dendam tetua Wang dan yang lainnya." Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras. Seng Yuanxing menamparkan wajah Seng Wuji dengan keras menggunakan punggung tangannya, hingga ia terjatuh ke tanah. "Ayah, mengapa ayah memukulku?" tanya Seng Wuji bingung sambil menutupi wajahnya yang bengkak. "Dasar bodoh. Lin Yanxing sudah berhasil menembus level pertama sekte spiritual, dan kekuatan tempurnya tidak jauh lebih lemah dariku. Selain itu, dia juga didukung oleh formasi pelindung puncak Yao Guang. Apa menurutmu kita menuju puncak Yao Guang untuk membalas dendam? Atau kita akan terbunuh begitu saja?" Seng Yuanxing meraung. Seng Wuji berkata dengan enggan, "Ayah, apakah kita akan membiarkannya begitu saja?" "Lupakan saja." "Tentu saja tidak." Mata Seng Yuanxing berkilat dingin dan penuh niat membunuh. Dia tidak akan pernah membiarkan puncak Yao Guang bangkit lagi, menggantikan puncak Yuheng, dan menjadi penguasa wilayah utara King Xuanzu. Setelah merenung sejenak, Seng Yuanxing sudah memiliki rencana jahat dalam benaknya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Seng Wuji dan mensibir, "Bukankah kamu dan murid-murid generasi kedua dari wilayah selatan memiliki kelompok kecil? Apa yang disebut 7 tuan muda dari Biduk Utara?" Mendengar ini, Seng Wuji menundukkan kepalanya karena malu. 7 tuan muda biduk merupakan julukan yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri, sedangkan orang luar lebih sering menyebut mereka sebagai 7 jahat biduk. 7 Young Masters, sesuai namanya, berarti 7 orang. Kecuali Seng Wuji, 6 orang yang tersisa semuanya berasal dari 4 puncak wilayah selatan, dan masing-masing dari mereka memiliki latar belakang keluarga terkemuka. Entah dia adalah guru puncak muda atau satu-satunya putra dari tetua agung. Pemimpin 7 tuan muda adalah putra suci sekte suci Beidou dan tuan muda puncak Tiansu, Qin Pengyu. Karena ke-7 orang ini masing-masing sangat berbakat dan memiliki latar belakang yang kuat, mereka mampu merajalela di provinsi Qingxuan dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka. "Aku menyebut kelompok kecil ini bukan untuk memarahimu, tetapi untuk memintamu menggunakan kelompok kecil ini untuk menekan puncak Yao Guang," kata Seng Yuanxing dingin. Mendengar ini, Seng Wuji mengangkat kepalanya dan bertanya, "Ayah, apakah Anda ingin saya menemukan anggota kelompok lainnya dan membawa mereka ke puncak Yao Guang untuk mencari masalah?" Seng Yuanxing melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu mencari orang lain di kelompok kecil itu, aku ingin kamu pergi langsung ke Qin Pengyu."
Meskipun 5 tuan muda lainnya memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka masih belum cukup baik untuk menghadapi Lin Yanxing, yang telah menjadi alkemis menengah kelas 6. Qin Pengyu harus mengambil tindakan untuk mencapai tujuan. Kemudian, Zheng Yuanxing berkata dengan nada sinis, murid baru Lin Yanxing, Situ Yue, memiliki penampilan yang memukau dan bakat yang luar biasa. Dia adalah orang yang paling cocok untuk digunakan sebagai kuali kultivasi. Mata Zheng Wuji berbinar saat mendengar ini, ya, tuan muda Qin paling menyukai kecantikan seperti ini. Qin Pengyu baru berusia 28 tahun, tetapi kultivasinya telah mencapai akhir tingkat ke-9 Kaisar Roh. Di satu sisi, itu karena dia berbakat dan telah membangkitkan garis keturunan kelas 8-nya. Di sisi lain, itu karena ia mempraktikkan metode rahasia yang ampuh untuk mengisi kembali yin dan yang. Cara rahasia ini sangat berbahaya bagi biksu wanita, tetapi memiliki banyak manfaat bagi biksu pria. Setidaknya ada 80 biksu wanita yang telah direkrut oleh Qin Pengyu. Kuali berkualitas tinggi seperti milik Situ Yue adalah favoritnya. Selama puncak Yao Guang menyimpan dendam terhadap Qin Pengyu, tidak akan ada kemungkinan untuk bangkit lagi. Kata Zheng Yuanxing sambil mensibir. Puncak Yao Guang ingin selamat dari bencana ini kecuali Lin Yanxing menawarkan Situ Yue kepadanya. Tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Lin Yanxing, ini sama sekali tidak mungkin. Karena apa yang paling dibenci Lin Yanxing dalam hidupnya adalah mengirim putrinya untuk menjaganya tetap aman. Pada saat ini, di dalam puncak Yao Guang, tidak seorang pun tahu bahwa krisis baru akan datang. Setelah membunuh 18 penguasa alam Kaisar Roh, semua kekayaan mereka menjadi milik Lin Yanxing. Tahukah Anda, di antara 18 orang ini, ada orang-orang kaya seperti Wang Changlin, murid dari Master Puncak Yu Heng, dan kepala manajer Lim Baoxuan. Total kekayaan ke-18 orang ini bernilai ratusan juta tael emas. Tidak hanya mengganti uang yang dihabiskan untuk ramuan umur panjang, tetapi masih banyak lagi yang lainnya. Cukong ingin mengembalikan sisa poin kontribusi dan cincin penyimpanan yang diberikan Lin Yanxing kepadanya. Namun ditolak. Poin sumbangan dan harta karun di dalam cincin penyimpanan dapat dianggap sebagai hadiah terima kasih karena telah menyelamatkanku. Jangan menolak. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah melapor ke Netherworld sejak lama. Lin Yanxing berkata sambil tersenyum. Aku bisa menerima barang-barang itu, tetapi cincin penyimpanan ini diberikan kepadamu oleh mantan suamimu. Aku tidak bisa menerimanya, kata Cukong. Lin Yanxing melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, dengan kecepatan kultivasimu, tidak akan lama lagi kau akan bisa memasuki alam sekte spiritual. Bagi para kultivator biasa, King Xuanzu sangat besar, cukup bagi mereka untuk berjuang seumur hidup. Namun bagimu, King Xuanzu sangat kecil, dan ini bukanlah tahap akhirmu. Masa depanmu terletak di dunia yang lebih luas. Meskipun mantan suamiku adalah seorang pecundang, golongan yang dia ikuti memiliki pengaruh tertentu di Donglingsu. Saat kamu memasuki wilayah sekte spiritual, kamu dapat mengambil cincin penyimpanan ini dan pergi ke Donglingsu untuk menemukannya. Demi hubungan kita di masa lalu, dia pasti akan menjagamu. Mendengar ini, Cukong menangkupkan kedua tangannya, membungkuk dalam-dalam kepada Lin Yanxing, dan berkata penuh terima kasih, Tuan Feng. Seperti yang dikatakan Lin Yanxing, King Xuanzu terlalu kecil untuknya, dan masa depannya terletak di dunia yang lebih luas. Ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan pergi ke Donglingsu, entah untuk mencari ayahnya atau untuk pengembangan dirinya sendiri. Dan jika dia pergi sendirian ke benua Dongling di mana terdapat begitu banyak orang kuat dan ahli, pasti akan ada banyak ketidaknyamanan. Jika mantan suami Lin Yanxing merawatnya, situasinya akan sangat berbeda. Kamu adalah penyelamatku dan tuan muda puncak Yao Guang. Tidak perlu berterima kasih padamu, kata Lin Yanxing sambil tersenyum. Sejak Han Yuan, tetua Jiang dan 3 orang lainnya dieksekusi, ada banyak hal yang harus ditangani di puncak. Setelah Lin Yanxing mengobrol dengan Cukong sebentar, dia dan para tetua mulai merumuskan pekerjaan setelahnya. Cukong mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Setelah meninggalkan pelataran puncak, dia pertama-tama pergi ke Taman Bintang 4 untuk menemui Situ Yue. Setelah tidak bertemu selama 2 bulan, Situ Yue menjadi lebih menawan. Setelah darah dalam badannya ditingkatkan ke garis keturunan Raja Ular Xuanling tingkat 9,
Temperamennya membaik sedikit lebih dari sebelumnya, dan setiap kerutan dan senyumannya sangat mengharukan. Sebagai seorang jenius teratas dengan garis keturunan kelas 9, kecepatan kultivasi Situ Yue sangat mengerikan. Baru 2 bulan sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi tingkat kultivasinya telah menembus ke tahap keempat awal alam Raja Roh. Cukong menilai bahwa dengan kecepatan seperti ini, Situ Yue pasti bisa menerobos ke alam Kaisar Roh dalam waktu 2 tahun. Jika garis keturunannya terbangun sepenuhnya dan mencapai level tertinggi, waktu ini akan dipersingkat. Hal ini membuat Cukong sangat iri, meskipun dia memiliki seni transformasi naga yang dapat terus meningkatkan kualitas garis keturunannya. Namun, saya tidak tahu kapan saya bisa meningkatkan garis keturunan kelas 5 di badan saya menjadi garis keturunan kelas 9. Setelah mengobrol dengan Situ Yue sebentar dan meninggalkannya beberapa sumber daya kultivasi, Cukong pergi. Setelah kultivasinya menembus ke tingkat ke-7 awal Kaisar Roh, khasiat pil Xuan Huang dan pil Kugu menjadi sangat melemah. Jika Anda ingin terus maju dengan cepat, Anda harus meningkatkan kualitas garis keturunan Anda atau meningkatkan keterampilan alkimia Anda. Namun, jika ia ingin meningkatkan garis keturunan tingkat 5 di badannya menjadi garis keturunan tingkat 6, ia tidak dapat mengandalkan esensi darah naga bumi tingkat 6. Ia harus menggunakan esensi darah naga tingkat 7. Tahukah kau, naga tingkat ke-7 sama kuatnya dengan seorang Spirit Master. Melihat seluruh provinsi King Xuan, belum lagi esensi dan darah naga tingkat ke-7, bahkan sisiknya sangat langka. Oleh karena itu, Cukong hanya bisa fokus meningkatkan keterampilan alkimianya terlebih dahulu. Dia pertama-tama meninggalkan puncak Yao Guang dan pergi ke paviliun harta karun di kota Singmo. Lin Ya diberitahu berita bahwa 7 manajer Limbaok Xuan telah meninggal. Mendengar ini, Lin Ya menjadi sangat bersemangat. Ke-7 pemilik toko semuanya meninggal. Sekarang tidak ada orang kuat di Limbaok Xuan, jadi semuanya hancur total. Ini adalah waktu terbaik bagi paviliun Zhenbao untuk mengakuisisi Limbaok Xuan dan mendominasi pasar komersial di wilayah utara. Beritahu Master Paviliun Liang untuk melakukannya. Dengan puncak Yao Guang yang melindungi paviliun harta karun, bahkan puncak Yuheng tidak akan berani mengambil tindakan terhadapmu dengan mudah. Kata Cukong dengan nada mendominasi. Ya, kata Lin Ya bersemangat. Selain itu, kerahkan seluruh paviliun untuk membantuku mencari Blood Ginseng, Purple Flame Fruit, Nine Star Grass. 12 jenis tanaman obat ini, serta benih dari 12 jenis tanaman obat ini. Semakin banyak semakin baik, uang bukanlah masalah. Kata Cukong. Kekayaan Cukong saat ini sungguh mencengangkan. Melihat seluruh wilayah utara provinsi King Xuan, mungkin hanya Seng Yuanxing dan Lin Yanxing yang memiliki kekayaan lebih tinggi darinya. 12 jenis ramuan obat yang disebutkannya adalah ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan tingkat rendah tingkat 6, pil kebugaran fisik, dan ramuan tingkat menengah tingkat 6, pil roh darah. Selain sumber daya kultivasi senilai ratusan juta tael emas, cincin penyimpanan Lin Yanxing juga berisi beberapa resep pil kelas 6. Resep untuk pil kebugaran fisik dan pil roh darah adalah 2 di antaranya. Yang satu dapat meningkatkan kultivasimu, dan yang lainnya dapat melembutkan badanmu. Faktanya, ada beberapa bahan obat untuk memurnikan pil kebugaran fisik di cincin penyimpanan Lin Yanxing. Namun, dengan kualifikasi kultivasi Cukong saat ini, masih ada tingkat kegagalan yang tinggi dalam memurnikan bahan obat tingkat rendah tingkat 6. Kita harus menyiapkan lebih banyak tanaman obat. Mengenai benih obat yang jumlahnya besar, dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Siklus pertumbuhan bahan obat kelas 6 lambat, dan dibutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk mengolahnya hingga matang. Bahan obat yang berharga seperti teratai es membutuhkan ratusan tahun untuk dipanen. Oleh karena itu, perlu untuk menanam benih tanaman obat di ruang tingkat kedua pagoda sedini mungkin. Tuan Chu, tanaman obat kelas 6 dan benih obat yang Anda butuhkan tidak umum di wilayah utara, tetapi jumlahnya lebih banyak di wilayah selatan. Butuh waktu untuk mencarinya, kata Lin Ya. Cukong mengangguk, lalu meninggalkan kota Singmo dan kembali ke puncak Yao Guang. Dia langsung menuju lantai 9 Danta. Hanya ada 2 ruangan di lantai 9, satu adalah ruang pelatihan dan yang lainnya adalah ruang warisan. Cukong pertama kali melangkah ke ruang rahasia warisan, ingin mencoba penilaian warisan tingkat ke-9. Namun,
Baru saja dia memasuki ruang warisan, sebuah suara dahsyat menyiramkannya dengan air dingin. Mereka yang berada di bawah level pertama sekte spiritual tidak memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian warisan. Seperti penilaian warisan tingkat ke-8, penilaian warisan tingkat ke-9 juga memiliki batasan-batasan kultivasi. Hanya mereka yang cukup kuat untuk mencapai tingkat sekte spiritual atau lebih tinggi yang memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian warisan. Wajah Cukong sama sekali tidak kecewa, tetapi penuh dengan harapan. Tampaknya hadiah penilaian lantai 9 bahkan lebih berharga. Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang warisan, memasuki ruang latihan, memasukkan token identitasnya ke dalam alur platform batu, dan mulai berlatih. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari tersebut, Cukong memahami ratusan kali jejak jiwa dari Master Puncak pertama saat ia memurnikan pil dan berlatih ilmu rahasia jiwa serta ilmu rahasia pengendalian api, dan ia berlatih di pagoda tingkat kedua selama 2 tahun. Keterampilan alkimia miliknya telah meningkat pesat, kekuatan jiwanya telah melampaui alkemis tingkat rendah tingkat 6 biasa, dan penguasaannya terhadap teknik pengendalian api teratai ganda juga telah meningkat. Menurut penilaian Cukong, selama dia memiliki cukup bahan obat untuk berlatih, dia akan mampu memurnikan pil kebugaran fisik tingkat rendah dalam waktu paling lama 2 hari dan dipromosikan menjadi alkemis tingkat 6 tingkat rendah. 3 hari telah berlalu di dunia luar. Paviliun harta karun seharusnya telah menyiapkan ramuan obat kelas 6 dan benih obat, kata Cukong dalam hati. Dengan pikirannya, dia meninggalkan tingkat kedua pagoda, kembali ke ruang pelatihan rahasia, lalu mengeluarkan token identitasnya dan meninggalkan menara dan. Begitu dia keluar dari menara dan, dia melihat banyak pengikut bergegas ke alun-alun. Apa yang terjadi? Cukong menghentikan seorang murid dan bertanya. Murid itu awalnya agak tidak sabar, tetapi ketika dia melihat bahwa orang yang menghentikannya adalah Cukong, dia segera membungkuk dan memberi hormat, melapor kepada guru puncak muda, berita bahwa guru puncak telah menembus alam sekte spiritual dan maju ke alkemis menengah kelas 6 telah menyebar ke seluruh sekte suci Beidou. Guru sekte secara khusus mengirim putra suci Qin Pengyu untuk membawa hadiah untuk memberi selamat kepada guru puncak. Puncak Yuheng dan Puncak Kaiyang juga telah mengirim orang-orang kuat untuk datang dan memberi selamat kepada Master Puncak. Saat ini, semua orang berada di alun-alun. Tidak masalah apakah Puncak Yuheng dan Puncak Kaiyang mengirimkan hadiah. Yang penting adalah Qin Pengyu. Sebagai putra dari Master Sekte, putra suci Sekte Suci Beidou, dan Tuan Muda Puncak Tiansu, ia mewakili Master Sekte dan Puncak Tiansu, yang terkuat di antara 7 kekuatan cabang utama. Oleh karena itu, ketika Qin Pengyu datang untuk menyampaikan hadiah, sebuah upacara besar harus diadakan di alun-alun untuknya, dan semua tetua dan murid harus menyaksikan upacara tersebut sebagai tanda penghormatan. Karena Cukong sedang berlatih menyendiri, Lin Yanxing tidak memberitahunya. Setelah mendengarkan kata-kata murid itu, Cukong memikirkannya dan memutuskan untuk mengikuti orang banyak ke alun-alun. Karena saya tidak ada kegiatan apapun saat ini, saya mungkin akan pergi dan melihat kesenangan apa yang sedang terjadi. Ketika semua tetua dan murid tiba, Lin Yanxing menunjuk seorang pemuda tampan di sampingnya dan memperkenalkannya dengan suara lantang, "Ini adalah putra suci Sekte Suci Beidou kami, Qin Pengyu." Bertemu dengan sang putra suci, semua tetua dan murid membungkuk memberi salam. Bahkan Cukong pun membungkuk sedikit. Di Sekte Suci Beidou, status putra suci setara dengan para master masing-masing puncak, hanya saja di bawah Master Sekte. Oleh karena itu, meskipun Cukong adalah Tuan Muda Puncak Yao Guang, dia harus membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya. Setelah upacara selesai, Tetua Agung Puncak Kaiyang berbicara terlebih dahulu, "Saya, Puncak Kaiyang, ingin memberikan 10 tanaman obat kelas 6 dan 10 juta tael uang kertas emas untuk mengucapkan selamat kepada Guru Puncak Li karena telah memasuki alam sekte spiritual dan menjadi alkemis nomor 1 di Qingxuanzu." Tetua Agung Puncak Yuheng berkata dengan acuh tak acuh, "Saya, Puncak Yuheng, ingin memberikan 15 ramuan obat kelas 6 dan 20 juta tael uang kertas emas untuk mengucapkan selamat kepada Master Puncak Li atas terobosannya." Dendam antara Puncak Yuheng dan Puncak Yao Guang kini sudah sangat dalam. Jika Qin Pengyu tidak datang untuk memberikan hadiah, Tetua Agung Puncak Yuheng tidak akan pernah datang ke Puncak Yao Guang, dan tentu saja dia tidak akan memiliki wajah yang baik. Mata semua tetua dan murid Puncak Yao Guang terfokus pada Qin Pengyu.
Bahkan Puncak Kaeyang dan Puncak Yuheng pun mengirimkan hadiah yang sangat berharga. Semua orang menantikan hadiah seperti apa yang akan diberikan oleh putra suci yang datang atas nama Master Sekte dan Puncak Tiansu. Merasakan tatapan semua orang, Qin Pengyu mengangkat bibirnya dengan bangga dan berkata dengan lantang, atas nama Master Sekte dan Puncak Tiansu, saya mempersembahkan 50 ramuan obat kelas 6, 50 juta tael uang kertas emas, dan senjata spiritual tingkat rendah kelas 6 untuk mengucapkan selamat kepada Master Li Feng atas terobosannya dalam kultivasi dan peningkatan besarnya dalam tingkat alkimia. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan lebih dari 50 kotak kayu, 50 juta tael uang emas, dan tombak hijau dari cincin penyimpanannya. Melihat ini, semua tetua dan murid Puncak Yao Guang terkejut. Puncak Tiansu layak menjadi yang terkuat di antara 7 cabang, dan tindakannya memang luar biasa. Nilai total hadiah ini melebihi 100 juta tael emas. Faktanya, jika Lin Yanxing hanya berhasil mencapai tingkat pertama sekte spiritual, Puncak Tiansu tentu tidak akan mengirimkan hadiah sebesar itu. Tahukah kamu, bahkan dengan Lin Yanxing yang disertakan, sekarang hanya ada 2 pembangkit tenaga listrik alam sekte spiritual di wilayah utara. Namun di wilayah selatan, ada lebih dari selusin orang kuat di alam sekte spiritual. Di Puncak Tiansu sendiri, ada 4 master sekte spiritual kuat yang bertanggung jawab. Tingkat kultivasi pemimpin sekte Qin Wanshan bahkan telah mencapai tingkat kelima sekte spiritual. Dia hanya berada di tahap awal alam sekte spiritual tingkat pertama, tidak layak mendapat perhatian Qin Wanshan. Apa yang benar-benar dia hargai adalah pencapaian Lin Yanxing di bidang alkimia. Meskipun ada beberapa alkemis kelas 6 tingkat rendah di wilayah selatan, Lin Yanxing adalah satu-satunya yang telah mencapai tingkat alkemis kelas 6 tingkat menengah. Yang lebih penting lagi, ada rahasia Puncak Yao Guang, metode pengendalian api teratai ganda. Menurut pendapat Qin Wanshan, karena Lin Yanxing telah menjadi alkemis menengah kelas 6, dia seharusnya telah menguasai metode pengendalian api teratai ganda dan dapat menggunakan satu kumpulan bahan obat untuk memurnikan 2 pil. Itulah sebabnya dia mengirimkan hadiah yang begitu besar untuk mendekatkan Puncak Tiansu dan Puncak Yao Guang. Terima kasih, Master Sekte. Lin Yanxing membungkuk dan menerima semua hadiah. Tepat saat dia hendak mengundang Qin Pengyu ke ruang resepsi, Qin Pengyu melanjutkan, selain mengirim hadiah, putra suci ini datang ke Puncak Yao Guang untuk 2 hal lainnya. Silakan bicara, putra suci, kata Lin Yanxing. Qin Pengyu melirik Lin Yanxing, lalu ke Tetua Agung Puncak Yuheng dan Puncak Kaeyang, dan berkata dengan lantang, kompetisi bela diri 7 puncak ini akan diadakan di Puncak Tiansu dalam sebulan. Setiap puncak dapat mengirim 10 murid untuk berpartisipasi, dan usia mereka tidak boleh lebih dari 30 tahun. Mata Lin Yanxing tiba-tiba berbinar, kompetisi seni bela diri 7 puncak yang diadakan sekali dalam 3 tahun akhirnya akan segera dimulai. Para tetua agung Puncak Yuheng dan Puncak Kaeyang juga menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Yang disebut kompetisi seni bela diri 7 puncak sebenarnya adalah kompetisi di antara murid-murid unggul dari 7 kekuatan cabang utama. Selama Anda dapat memperoleh peringkat, Anda akan memperoleh hadiah besar. Yang terpenting adalah, 8 kontestan teratas kompetisi seni bela diri 7 puncak akan memperoleh status calon putra suci dan dapat memasuki alam rahasia Taiksu bersama putra suci. Apa yang disebut alam rahasia Taiksu sebenarnya adalah Reryun Dewa yang ditinggalkan oleh mantan penguasa King Xuanzu, Sekte Taiksu. Konon, Sekte Taiksu lebih kuat daripada Sekte Suci Beidou, namun karena menyinggung suatu kekuatan super tertentu, sekte tersebut digulingkan dalam semalam, dan hanya menyisakan Reryun Dewa besar. Sekte Suci Beidou secara bertahap bangkit berkuasa setelah reruntuhnya Sekte Taiksu dan akhirnya mendominasi provinsi Qingxuan. Meskipun yang tersisa dari alam rahasia Taiksu hanyalah Reryun Dewa, namun Reryun Dewa tersebut menyimpan banyak harta karun yang berharga, keterampilan, seni bela diri, DCB. Hanya saja karena darahnya terlalu kuat dan bahayanya terlalu besar, jadi Sekte Suci Beidou menyiapkan formasi tingkat 6 untuk melindunginya. Setiap 3 tahun, energi darah di Reryun Dewa akan memasuki periode melemah singkat. Pada saat ini, Sekte Suci Beidou akan membiarkan putra suci dan 8 calon putra suci masuk dan menjelajah. Apa yang bisa Anda dapatkan sepenuhnya bergantung pada peluang Anda sendiri. Putra suci, apa hal terakhir? Tanya Lin Yanxing.
Hal terakhir ini adalah hal yang sangat baik. Tatapan Qin Pengyu menyapu para murid puncak Yao Guang dan akhirnya berhenti di wajah Situ Yue. Sedikit nafsu melintas di matanya dan dia menjilat bibirnya tanpa sadar. Sebelum datang ke puncak Yao Guang, Seng Wuji telah menunjukkan kepadanya potret Situ Yue, dan ia berpikir Situ Yue saat itu luar biasa indahnya. Sekarang setelah saya melihat orang aslinya, saya semakin takjub. Terutama karena ia berlatih metode kultivasi ganda rahasia dengan mengambil yin dan mengisi yang, ia sangat peka terhadap kondisi fisik para biksu wanita. Hanya dengan sekali pandang, dia merasakan bahwa Situ Yue memiliki fisik yang luar biasa dan merupakan kuali yang sangat baik. Kalau dia dikultivasikan hingga ke alam kaisar roh atau lebih tinggi, lalu dipanen, hasilnya niscaya akan sangat besar. Mungkin itu akan membantunya menerobos beberapa alam kecil. Lin Yanxing merasakan tatapan Qin Pengyu, dan jantungnya berdebar kencang. Sebelum dia sempat membuka mulut untuk menghentikannya, dia mendengar Qin Pengyu berkata, "Putra suci ini ingin menikahi murid guru Li Feng, Situ Yue, sebagai selirnya. Ini adalah hadiah pertunangan putra suci ini, dan saya berharap guru Li Feng akan mengabulkan keinginan saya." Setelah mengatakan itu, Qin Pengyu melambaikan tangannya, mengeluarkan perisai hijau seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Lin Yanxing. Perisai ini disebut perisai cangkang penyu. Ini adalah senjata spiritual pertahanan tingkat rendah tingkat 6. Cukup masukkan kekuatan spiritual ke dalamnya dan perisai ini akan berubah menjadi perisai raksasa dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Kata-kata Qin Pengyu bergema di seluruh alun-alun, dan semua tetua serta murid membelalakkan mata mereka. Tidak seorang pun menyangka bahwa hal terakhir yang diucapkan Qin Pengyu adalah permintaan untuk menikahi Situ Yue. Desir. Mata semua orang langsung terfokus pada Cukong. Semua orang di puncak Yao Guang tahu bahwa Cukong dan Situ Yue memiliki hubungan dekat. Pada awalnya, puncak Yuheng, puncak Kaiyang dan puncak Yao Guang mencoba merekrut Situ Yue pada saat yang sama. Puncak Yao Guang pada waktu itu tidak seperti sekarang. Lin Yanxing terluka parah dan mengasingkan diri, dan kekuatannya telah sangat menurun. Tetua Agung memegang semua kekuasaan dan persyaratan yang ia tawarkan untuk perekrutan adalah yang terburuk di antara ketiga puncak. Namun bagi Cukong, Situ Yue dengan tegas menolak puncak Yuheng dan puncak Kaiyang serta memilih puncak Yao Guang. Dan sekarang, Qin Pengyu tiba-tiba muncul entah dari mana dan tidak hanya ingin menikahi Situ Yue, tetapi juga ingin menjadikannya sebagai selir. Dia selir, bukan istri. Seng Wuji yang datang bersama tetua agung puncak Yuheng menatap Cukong dan mensibir dalam hatinya, "Cukong, jangan pengecut. Apa kau ingin melihat wanita cantik kesayanganmu diambil sebagai selir oleh orang lain?" Di bawah tatapan penuh harap Seng Wuji, Cukong melangkah maju, sosoknya melesat, dan dia langsung berdiri di depan Situ Yue, berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak setuju dengan pernikahan ini." Qin Pengyu menyipitkan matanya sedikit dan langsung menebak identitas Cukong. Sebelum datang ke puncak Yao Guang, Seng Wuji telah memberitahunya tentang hubungan antara Cukong dan Situ Yue. Namun dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Dia hanyalah seorang penguasa muda puncak Yao Guang dan bahkan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Qin Pengyu melirik Cukong dengan jijai, tidak mau bicara dengannya. Dia mengalihkan pandangannya langsung ke Lin Yanxing dan berkata, "Tuan Li Feng, bagaimana menurutmu?" Lin Yanxing menghembuskan napas busiuk dan berkata dengan suara dingin, "Master puncak ini juga berbeda." Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Qin Pengyu memotiongnya, "Guru Li Feng, orang suci ini menasihatimu untuk berpikir dengan hati-hati. Meskipun orang suci ini telah mengambil 2 selir, latar belakang keluarga mereka jauh lebih unggul daripada Situ Yue. Jika bukan karena dia adalah murid guru Li Feng, orang suci ini tidak akan memberinya status ini sama sekali." Meskipun kata-kata Qin Pengyu penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, tetapi apa yang dikatakannya memang benar. Dia telah merayu sedikitnya 80 biarawati, bahkan mungkin 100. Namun dia hanya mengambil 2 orang di antaranya sebagai selir. Ini karena keluarga kedua orang itu adalah keluarga kaya raya di wilayah selatan. Mereka tidak hanya memiliki guru spiritual yang kuat, tetapi juga memiliki sumber daya keuangan yang luar biasa. Orang terkuat di keluarga Situ tempat Situ Yue berasal hanyalah Situ Yi, yang berada di tingkat ketiga awal Kaisar Roh.
Jika bukan karena dia mengangkat Lin Yanxing sebagai gurunya, Lin Yanxing pasti sudah menerobos ke alam sekte spiritual dan menjadi alkemis menengah tingkat 6. Qin Pengyu tidak akan pernah meminta untuk menikah. Jika ia mengikuti gayanya sebelumnya, ia akan langsung pergi ke rumah Situ dan memerintahkan Situ Yi untuk mempersembahkan putri kesayangannya. Jika Situ Yi menolak, ia akan langsung menghancurkan rumah Situ. Seng Wuji mensibir dan berkata, "Ya, Tuan Li, Anda harus berpikir 2 kali. Putra suci telah memberi Anda cukup muka. Dia tidak hanya datang ke puncak Yao Guang secara langsung untuk melamar Anda, dia juga mengeluarkan senjata spiritual pertahanan tingkat rendah kelas 6 yang berharga sebagai hadiah pertunangan. 2 selir putra suci lainnya tidak pernah menerima perlakuan seperti itu." Tetua Agung Puncak Yu Heng juga menambahkan bahan bakar ke dalam api, benar sekali. Fakta bahwa putra suci menyukai Situ Yue merupakan berkah bagi 8 masa kultivasinya. Jika dia dapat melayani putra suci dengan baik, bahkan ada secercah harapan bahwa dia akan dipromosikan menjadi istri pertama di masa depan. Ini adalah kesempatan besar yang membuat banyak kultivator wanita iri. Mata Cukong berkilat dingin saat mendengar ini. Tepat saat dia hendak memberi pelajaran pada Seng Wuji dan Tetua Agung Puncak Yu Heng, Situ Yue di belakangnya tiba-tiba berbicara. "Putra suci, jika kau ingin menjadi lelakiku, kau harus menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Setelah 7 puncak, kau dan 8 kandidat lainnya akan memasuki alam rahasia kekosongan besar untuk mengikuti ujian. Jika kau dapat melampaui 8 kandidat lainnya dan menempati posisi pertama di alam rahasia kekosongan besar, maka aku akan baik-baik saja bahkan jika kau menjadi selirku." "Yuer." Lin Yanxing mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tahu bahwa Situ Yue mengatakan ini dengan sengaja untuk melindungi Cukong dan puncak Yao Guang. Meskipun dia berhasil mencapai tahap awal tingkat pertama sekte spiritual dan menjadi alkemis menengah tingkat 6. Namun dibandingkan dengan ayah Qin Pengyu, Qin Wanshan, masih ada kesenjangan yang sangat besar. Kesenjangan antara puncak Yao Guang dan puncak Tiansu bahkan lebih besar. Belum lagi puncak Tiansu memiliki lebih dari 20 tetua, dan kultivasi mereka semua di atas tingkat ke-7 Kaisar Roh. Keempat master sekte spiritual yang kuat saja sudah cukup untuk menguasai puncak Yao Guang dan membuat mereka sulit bernapas. Jika puncak Yao Guang benar-benar menyinggung puncak Tiansu, kemungkinan besar ia akan segera dipukul mundur ke keadaan semula, atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya. "Nak, kumohon jangan setujui dia dan bawa dia pergi langsung." Sebelum Seng Wuji bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Pengyu memotiongnya. "Baiklah, putra suci ini berjanji padamu." Qin Pengyu menjilat bibirnya dan berkata dengan ekspresi cabul di wajahnya, "Cantik, setelah sebulan, ingatlah untuk mandi dan membersihkan dirimu. Putra suci ini akan memperlakukanmu dengan baik." Setelah berkata demikian, dia tertawa keras, berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah Cukong. Tentu saja dia tahu bahwa Situ Yue melindungi Cukong dan puncak Yao Guang. Pada saat yang sama, dia ingin mengulur waktu untuk Cukong, berharap Cukong dapat mengalahkannya di alam rahasia Taiksu. Namun dia tidak peduli, karena dia sama sekali tidak menganggap serius Cukong. Dia hanyalah seorang kultivator di tahap awal ke-7 alam Kaisar Roh. Belum lagi mengalahkannya di alam rahasia Taiksu, dia bahkan tidak bisa masuk 8 besar dalam kompetisi bela diri 7 puncak. Karena Situ Yue memiliki harapan pada Cukong, dia harus menghancurkan harapan ini. Dia telah memutuskan bahwa selama kompetisi bela diri 7 puncak, dia akan membiarkan antek-anteknya mengambil tindakan dan memberi Cukong pelajaran di depan Situ Yue sehingga Situ Yue benar-benar menyerah. Selain itu, dia juga sangat tergoda dengan syarat Situ Yue yang memiliki seorang pembantu sebagai selirnya. Meskipun selir hanyalah selir, dia masih memiliki status. Akan tetapi, seorang pelayan yang berbagi kamar yang sama dengan kaisar tidak memiliki status resmi. Ketika dia sudah cukup bersenang-senang, dia bisa mengusir Situ Yue kapan saja tanpa harus bertanggung jawab. Ketika Seng Wuji melihat Qin Pengyu pergi, ekspresi enggan muncul di wajahnya. Dia melotot tajam ke arah Cukong, seakan berkata, "Wah, kamu sungguh beruntung hari ini. Lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu." Seng Wuji mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi bersama Tetua Agung Puncak Yu Heng. Melihat hal ini, Tetua Agung Puncak Kaiyang membungkuk kepada Lin Yanxing dan mengucapkan selamat tinggal. Para tetua dan murid saling memandang dengan bingung.
Suasananya sangat menyedihkan. Tidak seorang pun menyangka bahwa upacara perayaan akan berubah seperti ini. "Ayo kita semua pergi," kata Lin Yanxing dengan suara berat. Ya, semua tetua dan murid membungkuk dan kemudian bubar. "Kong, Yue, kalian berdua ikuti aku." Lin Yanxing membawa Cukong dan Situ Yue ke halaman di puncak gunung. "Yue, maafkan aku. Ini salahmu karena aku gagal melindungimu." Lin Yanxing menghela napas berat, wajahnya penuh rasa bersalah. Situ Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Tuan, Anda telah melindungi saya dengan sangat baik. Jika Qin Pengyu tidak takut pada Anda, dia pasti akan menggunakan kekerasan untuk menculik saya hari ini." Cukong berkata dengan suara yang dalam, "Yue, jangan khawatir, aku pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri 7 puncak, dan kemudian aku akan mengalahkan Qin Pengyu di alam rahasia Taiksu." Situ Yue mengangguk penuh semangat, "Saya percaya pada saudara Kong. Saudara Kong adalah yang terbaik." Dia percaya pada Cukong 100%. Jika tidak, kondisi seperti itu tidak akan diajukan. Meskipun Qin Pengyu sangat berbakat dan kuat, dia percaya bahwa Cukong pasti dapat melampaui Qin Pengyu dalam sebulan. Pada saat yang sama, Situ Yue juga mengambil keputusan. Bagaimana jika Cukong tidak tampil baik dan secara tidak sengaja kalah dari Qin Pengyu di alam rahasia Taiksu? Maka dia akan bunuh diri dan tidak akan pernah memberi Qin Pengyu kesempatan untuk menodainya. Cukong merasakan tekad di mata Situ Yue dan menebak apa yang sedang dipikirkannya. Dia mengepalkan tangannya dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Situ Yue terluka dengan cara apapun. Untuk bulan berikutnya, fokuslah pada latihanmu di lantai 8 menara bela diri. Lin Yanxing mengeluarkan token Master Puncak dan menyerahkannya kepada Cukong. Tidak ada penilaian warisan di menara bela diri, jadi hanya Master Puncak yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai ke-8. "Terima kasih, Master Puncak." Cukong mengambil token milik Master Puncak dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah Cukong meninggalkan pelataran di puncak gunung, dia tidak bergegas ke menara bela diri untuk berlatih, tetapi meninggalkan puncak Yaoguang terlebih dahulu dan pergi ke paviliun harta karun di kota Xingmo. Meskipun baru 3 hari berlalu, dengan dukungan puncak Yaoguang, paviliun Zhenbao telah sepenuhnya menyerap Ling Baoxuan dan menjadi perusahaan dagang nomor 1 di wilayah utara Provinsi Qingxuan. Kekuatan, pengaruh, dan kemampuannya menghasilkan uang jauh melampaui masa lalu. "Tuan Chu, ramuan obat kelas 6 dan benih obat yang Anda minta sudah siap," kata Lin Ye dengan hormat. Dia membawa Cukong ke sebuah ruangan pribadi di lantai 2, di sana terdapat ratusan kotak kayu dan 12 tas kain. Lin Ye memperkenalkan, ada 12 jenis tanaman obat kelas 6. Paviliun harta karunku telah menemukan 10 jenis masing-masing, totalnya 120. Ada 1000 benih masing-masing tanaman obat, totalnya 12.000. Ramuan obat dan benih kelas 6 ini dibeli oleh paviliun harta karun dari wilayah selatan prefektur Qingxuan dengan susah payah. Cukong mengangguk puas dan bertanya, "Berapa totalnya?" Lin Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak ada uang, ini adalah hadiah terima kasih dari paviliun harta karunku untuk Chu Gongfeng." Cukong mengangkat alisnya, "Apa maksudmu?" Kepala paviliun Liang berkata bahwa paviliun harta karun kita bisa menjadi seperti sekarang ini berkat Tuan Chu. Ramuan obat dan benih ini adalah hadiah terima kasih paviliun harta karun kita kepada Tuan Chu, sebagai ucapan terima kasih atas perhatian Cukong selama ini. Lin Ye berkata dengan serius. Nada bicaranya sangat tulus, tanpa sedikit pun kebohongan. Jika Cukong tidak ada, maka akan menjadi masalah bagi paviliun Zhenbao untuk tidak hanya menelan Ling Baoxuan dan menguasai pasar komersial wilayah utara, tetapi juga apakah dapat mempertahankan pasar komersial Kekaisaran Qian dan Kekaisaran Fengli. Oleh karena itu, Liang Tianhua sangat berterima kasih kepada Cukong. 120 ramuan obat kelas 6, ditambah 12.000 benih obat kelas 6, memiliki nilai total lebih dari 100 juta tael emas. Meskipun harganya sangat mahal, Liang Tianhua merasa itu sepadan. "Saya menerima semua ini, tetapi saya tidak menerimanya dengan cuma-cuma. Saya berjanji akan mengizinkan paviliun harta karun memasuki wilayah selatan di masa mendatang." Cukong melambaikan tangannya, meletakkan kotak kayu dan tas kain ke dalam cincin penyimpanan, lalu pergi setelah meninggalkan beberapa patah kata. Ketika Lin Ye mendengar ini,
matanya menunjukkan kegembiraan. Dia segera membungkuk dan mengepalkan tinjunya, sambil berteriak, "Terima kasih, Tuan Chu." Setelah keluar dari paviliun harta karun, Cukong berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke puncak Yao Guang dengan kecepatan tercepat. Setelah dia tiba di ruang pelatihan di lantai 9 menara dan, dia pertama-tama memasuki lantai 2 pagoda dan menanam 12.000 benih obat kelas 6 di ladang. Kemudian dia memikirkannya dan kembali ke ruang rahasia untuk berlatih. Setelah memahami jejak jiwa master puncak pertama ketika ia memurnikan ramuan beberapa kali, ia memasuki tingkat kedua pagoda lagi dan mengeluarkan semua bahan obat untuk memurnikan ramuan fisik, totalnya 10. Di antara semuanya, paviliun harta karun mengumpulkan 6 set bahan obat, dan Lin Yanxing awalnya memiliki 4 set di cincin penyimpanannya. Cukong mengeluarkan tungku alkimia, menggunakan teknik pengendalian api teratai ganda, memadatkan 2 teratai api yang indah, melemparkannya ke dalam tungku, dan mulai memurnikan pil kebugaran fisik. Batch pertama bahan obat gagal dimurnikan. Batch kedua bahan obat gagal dimurnikan. Baru pada batch kelima bahan obat, pemurnian akhirnya berhasil. Dengan bantuan teknik pengendalian api teratai ganda, Cukong berhasil memurnikan 2 pil kebugaran fisik tingkat rendah. Ini berarti bahwa Cukong berhasil maju ke alkemis tingkat rendah tingkat 6. Melihat seluruh provinsi Qingxuan, tingkat alkimianya cukup untuk menempati peringkat 5 teratas. Cukong memasukkan 2 pil fisik tingkat rendah ke dalam botol giok dan terus memurnikannya. Setelah pengalaman pertama yang sukses, tingkat keberhasilan pemurnian berikutnya pun meningkat pesat. 5 bahan obat yang tersisa berhasil digunakan 4 kali dan gagal 1 kali, dan 8 pil kebugaran fisik tingkat rendah disempurnakan. Hah! Cukong menghembuskan napas keruh, sedikit menyesuaikan kondisinya, lalu memurnikan sejumlah pil Xuan Huang dan pil tempering tulang untuk dirinya sendiri. Dengan peningkatan kemampuan alkimianya dan bantuan teknik pengendalian api teratai ganda, dalam waktu kurang dari 10 hari, dia telah memurnikan ratusan pil Xuan Huang dan pil tempering tulang, yang masing-masing memiliki kualitas terbaik. Meskipun khasiat pil Xuan Huang dan pil Kugu telah banyak melemah setelah menembus ke tingkat ke-7 awal Kaisar Roh, masih lebih baik memilikinya daripada tidak. Hanya tersisa 1 bulan hingga kompetisi bela diri 7 puncak, dan bahan obat untuk memurnikan pil roh darah dan pil kebugaran fisik pasti belum matang. Dia juga harus mengandalkan pil Xuan Huang dan pil Kugu untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah meletakkan semua pil Xuan Huang dan pil Kugu ke dalam botol giok, Cukong menggerakkan pikirannya, meninggalkan lantai kedua pagoda, dan kembali ke ruang rahasia untuk berlatih. Saat ini, kurang dari 1 jam telah berlalu di dunia luar. Cukong tidak membuang waktu. Dia langsung meninggalkan menara dan mengambil token Master Puncak, dan langsung menuju lantai 8 Menara Wu. Karena hanya Master Puncak yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai 8, hanya ada 1 ruang rahasia untuk pelatihan. Cukong memasukkan token Master Puncak ke dalam alur platform batu dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa tinggal menyendiri sampai kompetisi seni bela diri 7 puncak, tetapi dia tidak menyangka bahwa masalah besar lainnya akan datang padanya. Di halaman Tuan Muda Puncak Yu Heng, Qin Pengyu sedang berbaring dengan nyaman di kursi malas. 2 murid perempuan Puncak Yu Heng yang cantik dan anggun berlutut di sampingnya, memijat kakinya dengan lembut. Sejak Qin Pengyu datang ke Puncak Yu Heng, halaman Master Sao Feng yang didekorasi mewah ini telah menjadi tempat tinggal sementaranya. Seng Wuji, di sisi lain, mengambil inisiatif untuk pindah ke rumah lain. Nak, selain Situ Yue, ada beberapa wanita cantik di wilayah utaraku. Mereka semua adalah kandidat yang sempurna untuk kultivasi ganda. Aku jamin kamu akan puas. Seng Wuji berkata dengan nada menyanjung, sambil mengangkat beberapa potret wanita cantik. Seperti yang dikatakannya, orang-orang dalam potret itu semuanya sangat tampan, masing-masing memiliki penampilan yang menakjubkan. Dan orang yang digambarkan dalam salah satu potret itu adalah Sang Guan Yanran. Qin Pengyu melirik semua potret itu, menjilat bibirnya, dan mengangguk puas, "Aku serahkan masalah ini padamu." "Ya," Seng Wuji menanggapi, mengambil potret itu, berbalik dan meninggalkan halaman Sao Fengsu. "Cukong, biarkan aku melihat bagaimana kamu menghadapi kali ini."
Seng Wuji mensibir dalam hatinya, seolah-olah dia sudah melihat adegan di mana Sangguan Yanran diganggu oleh Qin Pengyu dan Cukong mengalami gangguan mental dan menderita. Puncak Yuheng pernah mendukung Raja Perang dalam melancarkan pemberontakan, jadi mereka secara alami mengetahui hubungan antara Sangguan Yanran dan Cukong. Itulah sebabnya Seng Wuji membuat rencana ini. Keesokan harinya, Cukong yang tengah berusaha memahami jejak jiwa dari teknik kultivasi Master Puncak pertama, tiba-tiba mendengar ketukan cepat di pintu. Cukong mengeluh, kenapa ada yang mengetuk pintu padahal kita ada di lantai 9 Menara Wu. Tetapi meskipun dia mengeluh, dia segera berdiri dan membuka pintu ruang pelatihan rahasia. Karena di puncak Yao Guang, selain dia yang memegang token Master Puncak, hanya Lin Yanxing yang bisa naik ke lantai 8 Menara Bela Diri. Meskipun Lin Yanxing meminjamkannya token Master Puncak, Lin Yanxing telah menerobos ke tahap awal tingkat pertama Sekte Spiritual, dan batasan di lantai 8 Menara Bela Diri tidak dapat menghentikannya sama sekali. Begitu Cukong membuka pintu, dia mendengar Lin Yanxing berbisik, Sangguan Yanran dalam masalah. Apa? Wajah Cukong berubah, dan dia buru-buru bertanya, Master Puncak, apa yang terjadi pada Yanran? Setelah Qin Pengyu meninggalkan puncak Yao Guang, dia tidak kembali ke wilayah selatan, tetapi tetap tinggal di puncak Yuheng. Seng Wuji memberikan Qin Pengyu potret-potret kultivator wanita cantik dan berbakat dari wilayah utara untuk dipilihnya. Di antara mereka adalah Sangguan Yanran. Lin Yanxing berkata dengan suara yang dalam. Qin Pengyu memerintahkan Seng Wuji untuk mengirim semua kultivator wanita ini ke kediamannya. Puncak Kaiyang telah menerima pemberitahuan tersebut dan sedang mengadakan pertemuan dengan para tetua untuk membahas bagaimana menanggapinya. Cukong mendengar ini dan berkata dengan ekspresi tidak senang, tentu saja aku akan langsung menolaknya. Mungkinkah Puncak Kaiyang berencana untuk memberikan Yanran kepada Qin Pengyu? Lin Yanxing menghela nafas pelan, menurut berita yang aku terima, banyak tetua setuju untuk mengirim Sangguan Yanran pergi demi menjamin keselamatan. Puncak Kaiyang tidak sebagus puncak Yao Guang. Saat ini, guru puncak Yao Guang, Lin Yanxing tidak hanya memasuki tahap awal tingkat pertama Sekte Spiritual, tetapi juga telah dipromosikan menjadi alkemis menengah tingkat 6, bersaing untuk mendapatkan gelar alkemis nomor 1 di King Xuanzu. Kekuatan dan pengaruh puncak Yao Guang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi dia memiliki keyakinan untuk bersaing dengan Qin Pengyu. Adapun puncak Kaiyang, tingkat kultivasi Master Puncak Feng Ruohai hanya pada akhir tingkat ke-9 alam Kaisar Roh, yang membuat puncak Kaiyang tidak berani menyinggung Qin Pengyu sama sekali. Cukong mengepalkan tangannya, bersiap meninggalkan Menara Wu dan menuju puncak Kaiyang. Sama seperti dia tidak akan membiarkan Situ Yue terluka, dia juga tidak akan membiarkan Sangguan Yanran terluka sedikitpun. Lin Yanxing mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, aku akan pergi ke puncak Kaiyang bersamamu. Dengan adanya aku di sini, para tetua puncak Kaiyang mungkin akan berubah pikiran. Cukong menggelengkan kepalanya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan puncak Yao Guang. Ini masalah pribadiku. Jangan ganggu Master Puncak. Aku bisa mengurusnya sendiri. Ucapan Lin Yanxing untuk melindungi Situ Yue telah menyinggung Qin Pengyu. Jika dia menyinggung Qin Pengyu lagi karena Sangguan Yanran, Qin Pengyu pasti akan menaruh dendam padanya. Oleh karena itu, masalah ini hanya dapat diselesaikan olehnya. Mendengar ini, Lin Yanxing tahu apa yang dipikirkan Cukong, jadi dia mengangguk tak berdaya, baiklah, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, aku akan pergi ke puncak Kaiyang lagi. Cukong berbalik dan meninggalkan Menara Wu, kemudian mengerahkan segenap tenaganya untuk melancarkan langkah Liuyan, berubah wujud menjadi seberkas petir, dan melesat menuju puncak Kaiyang secepat kilat. Pada saat ini, di puncak Kaiyang, Master Puncak Feng Ruohai memanggil ke-10 tetua ke ruang konferensi untuk membahas masalah Sangguan Yanran. Sangguan Yanran adalah muridku dari puncak Kaiyang. Kita seharusnya melindunginya daripada mendorongnya ke dalam lubang api. Kata tetua ke-10 dengan suara yang dalam. Tetua ke-8 mensibir, bagaimana kita bisa melindunginya? Qin Pengyu adalah putra suci Sekte Suci Beidou kita, Tuan Muda Puncak Tiansu, dan ayahnya Qin Wanshan adalah Master Sekte Spiritual tingkat ke-5 yang kuat. Apakah kau akan mengorbankan seluruh puncak Kaiyang demi Sangguan Yanran? Tetua ke-8 benar. Kita harus melindungi lebih banyak murid. Ke-10 tetua itu berdebat bola balik dan tidak dapat mencapai kata sepakat. Feng Ruohai,
yang duduk di kursi utama, menghela nafas dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Di antara 10 tetua, 6 setuju untuk mengirim Sangguan Yanran pergi, dipimpin oleh Tetua Agung Puncak Kaeyang. Hal ini membuatnya merasa sedikit ragu. Di aula, setelah berdebat cukup lama, Tetua Agung Puncak Kaeyang berkata, Sangguan Yanran adalah murid Puncak Kaeyang, jadi tentu saja kita harus mempertimbangkannya. Kita dapat berusaha agar Putra Suci mengambilnya sebagai selir dan memberinya status. Dengan cara ini, kita berdua dapat melestarikan Puncak Kaeyang dan tidak mencelakai Sangguan Yanran. Saya setuju dengan usulan Tetua Agung. Mengingat latar belakang keluarga Sangguan Yanran, diangkat menjadi selir oleh Putra Suci adalah berkah yang telah diperolehnya dalam 8 kehidupan. Kata Tetua kelima, benar sekali. Jika putriku memiliki kesempatan seperti itu, aku pasti akan segera mengirimnya ke tempat tidur Putra Suci. Kata Tetua ke-8, baiklah. Karena kamu sangat ingin menjilat Qin Pengyu, aku akan membantumu mengirim putrimu ke Qin Pengyu sebentar lagi. Sebuah suara dingin terdengar dari luar aula. Saat berikutnya, bayangan hitam menerobos udara dan muncul di aula. Itu Cukong. Ketika Tetua ke-8 melihat Cukong datang, ekspresinya sedikit berubah. Semua orang di Puncak Kaeyang tahu bahwa Cukong memimpin semua orang kuat untuk membantu Sangguan Yanran dan putrinya dalam menumpas pemberontakan Raja Perang. Semua tetua tahu bahwa Cukong memiliki hubungan dekat dengan Sangguan Yanran, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa dia benar-benar akan memaksa masuk ke Puncak Kaeyang untuk membela Sangguan Yanran. Sebagai putra suci Sekte Suci Beidou dan Tuan Muda Puncak Tiansu, Qin Pengyu tidak sebanding dengan Raja Perang. Terlebih lagi, Cukong pernah menyinggung Qin Pengyu di Puncak Yaoguang. Beraninya dia menyinggung Qin Pengyu untuk kedua kalinya. Tetua ke-8 kembali sadar dan berteriak dingin, Cukong, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah Tuan Muda Puncak Yaoguang. Ini adalah Puncak Kaeyang, bukan Puncak Yaoguang. Cukong bahkan tidak menatap Tetua ke-8, dan mengalihkan pandangannya langsung ke Feng Ruohai. Tuan Feng, saya harap Puncak Kaeyang dapat melindungi Yanran. Tetua ke-8 merasakan ketidakpedulian Cukong dan langsung merasa malu. Dia mendengus dingin, aku, Puncak Kaeyang, telah membuat keputusan untuk mengirim Sangguan Yanran pergi. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Cukong muncul di hadapannya seperti hantu dalam sekejap. Dia mengayunkan telapak tangan kanannya seperti kilat dan menamparkan wajahnya dengan keras. Suara tamparan keras bergema di seluruh aula. Tetua ke-8 terbanting ke tanah. Wajahnya langsung membengkak, dan bekas 5 jari terlihat jelas di sana. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi, kau tidak akan pernah berbicara lagi selama sisa hidupmu. Cukong menatap Tetua ke-8 dan berkata dengan suara dingin. Tetua ke-8 menutupi wajahnya yang bengkak dengan tangannya, matanya dipenuhi ketakutan. Tamparan yang baru saja dilakukan Cukong begitu cepat, dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum terjatuh ke tanah. Dari sini, dapat dilihat bahwa kemampuan bertarung Cukong jauh lebih unggul darinya. Di dalam aula, wajah para tetua dari Puncak Kaeyang semuanya berubah ketika mereka melihat ini. Cukong tidak hanya menerobos Puncak Kaeyang, tetapi juga mengalahkan Tetua ke-8 di hadapan mereka. Dia sama sekali tidak menganggap serius Puncak Kaeyang. Tetua Agung Puncak Kaeyang mengangkat alisnya, menatap Cukong dan berteriak marah, beraninya kau. Hari ini, tetua ini akan memberimu pelajaran atas nama Master Puncak Li, sehingga kau akan tahu apa aturannya. Usai berkata demikian, Tetua Agung Puncak Kaeyang bergerak secepat kilat, menyatukan kedua telapak tangan kanannya, dan menamparkan ke arah Cukong dengan hembusan angin telapak tangan yang mengerikan. Sebagai seorang puncak kekuatan di awal alam Kaisar Roh tingkat ke-9, telapak tangannya ini sudah cukup untuk melukai seorang pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Roh tingkat ke-7 biasa. Namun sayang, Cukong bukanlah seorang Kaisar Roh tingkat 7 biasa. Dengan kekuatan ki dan badannya yang menyatu, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari Tetua Agung Puncak Kaeyang. Cukong mensibir, mengepalkan tangan kanannya, mengumpulkan seluruh kekuatan spiritual dan fisik dalam badannya ke dalam tinjunya, dan mengerahkan seluruh kekuatannya di depannya. Seperti naga biru yang muncul dari laut, dan kekuatan tinjunya mengguncang langit. Tinju dan telapak tangan saling beradu, menimbulkan suara dentuman rendah. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret.
Segera setelah itu, Tetua Agung Puncak Kaeyang mundur 3 langkah. Sebaliknya, Cukong tidak bergerak sama sekali. Jika kita membandingkan keduanya, perbedaannya tampak jelas. Kenapa kekuatan bertarungmu begitu kuat? Tetua Agung Puncak Kaeyang menggerakkan telapak tangannya yang mahtai rasa, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah seorang pendekar kuat yang berada di puncak tahap awal Kaisar Spiritual tingkat ke-9, dan hanya selangkah lagi dari tahap tengah Kaisar Spiritual tingkat ke-9. Namun dalam konfrontasi sebelumnya, dia sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Cukong pun tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, dia mempunyai firasat bahwa bahkan jika dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan terkuat, dia tetap tidak akan sebanding dengan Cukong. Sekarang, bisakah kita bicara baik-baik? Cukong berkata dengan ringan sambil menatap para tetua puncak Kaeyang. Di benua Kyushu, yang kuat dihormati. Kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Cukong membuat para tetua puncak Kaeyang tidak lagi berani mengabaikannya. Ahem. Feng Ruohai terbatuk dan berkata, aku bisa mengerti keinginan keponakan Chu untuk melindungi Sangguan Yanran, tetapi Putra Suci memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan jika aku, Puncak Kaeyang, ingin melindungi Sangguan Yanran, aku tidak berdaya. Cukong berkata dengan tenang, latar belakang Qin Pengyu memang kuat, tetapi dia hanyalah seorang Putra Suci, dan belum memasuki alam spiritual. Dengan kekuatan dan koneksi Puncak Kaeyang, jika mereka ingin mempertahankan Yanran, mereka pasti dapat mempertahankannya. Hanya saja harganya terlalu tinggi, dan Puncak Kaeyang tidak mau membayarnya. Status Putra Suci memang setara dengan status para penguasa setiap puncak, namun hanya setara dalam status saja. Sebagai penguasa Puncak Kaeyang, kekuatan, koneksi, dan latar belakang Feng Ruohai jauh melampaui jangkauan Qin Pengyu. Seperti yang dikatakan Cukong, jika Puncak Kaeyang ingin menyelamatkan Sangguan Yanran, maka Puncak Kaeyang pasti bisa menyelamatkannya. Itu hanya ada harganya. Karena keponakan Chu tahu ini, dia juga harus mengerti bahwa sebagai Master Puncak, aku harus mempertimbangkan seluruh Puncak Kaeyang. Puncak Kaeyang tidak boleh menderita kerugian besar hanya karena Sangguan Yanran. Feng Ruohai menghela nafas pelan. Cukong mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, kali ini aku datang ke sini untuk menebus kerugian Puncak Kaeyang. Feng Ruohai mengangkat alisnya dan menatap Cukong. Cukong berjanji, selama Puncak Kaeyang bisa melindungi Yanran, aku bisa memberi Puncak Kaeyang sebuah pil pozong. Pil Zompo. Mata Feng Ruohai tiba-tiba berbinar. Pozong dan adalah ramuan tingkat 6 tingkat atas, tingkat tinggi, dan nilainya tidak kalah dari ramuan tingkat rendah tingkat 7 biasa. Orang kuat di akhir alam Kaisar Roh tingkat ke-9 dapat meningkatkan peluang terobosannya sebesar 30% dengan meminum pil pemecah sekte. Jangan remehkan peluang 30% ini. Peluang seorang kultivator biasa untuk menembus ranah sekte spiritual hanya 20%. Dengan kata lain, di antara 10 Kaisar Roh yang kuat di akhir tingkat ke-9, hanya 2 yang dapat memasuki alam sekte spiritual. Dengan pil Breaking Sect, peluang terobosan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Ini cukup untuk membuat Kaisar Roh di akhir level ke-9 menjadi gila. Keponakan Chu, apakah kamu memiliki pil pozong? Feng Ruohai bertanya penuh harap. Para tetua Puncak Kaeyang juga memusatkan perhatian mereka pada Cukong. Cukong menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak memiliki pil pozong di tanganku, aku memiliki resep untuk pil pozong. Dalam waktu setengah tahun, level alkimiaku pasti akan mencapai level alkemis tingkat tinggi kelas 6 dan aku akan mampu memurnikan pil pozong. Di dalam cincin penyimpanan yang diberikan Lin Yanxing kepadanya, ada beberapa pil kelas 6. Di antaranya adalah resep pozong dan Tetua ke-8 tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejeknya, apakah kamu tidak takut lidahmu akan tertiup angin? Bahkan guru puncak Lin Yanxing tidak akan berani menjamin bahwa dia bisa menjadi alkemis tingkat tinggi tingkat 6 dalam waktu setengah tahun. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu? Sebelum tetua ke-8 menyelesaikan kata-katanya, sebuah kekuatan jiwa yang besar langsung meletus dari badan Cukong, bagaikan banjir dari langit dan bumi, menghantam tetua ke-8. Celepuk. Tetua ke-8 dipaksa bertekuk lutut oleh kekuatan jiwa yang sangat besar ini dan mempermalukan dirinya sendiri. Kau adalah seorang alkemis tingkat 6 yang rendah.
Feng Ruohai berseru tanpa memperhatikan tetua ke-8. Begitu dia selesai berbicara, gerakan cukong berikutnya membuat matanya terbelalak dan bola matanya hampir keluar. Dua bunga teratai menyala yang indah berkumpul di hadapan cukong, melepaskan suhu yang amat tinggi, membakar udara dengan suara berderak. Inilah rahasia puncak Yao Guang, teknik pengendalian api teratai ganda. Seru Feng Ruohai. Bukan salahnya jika dia kehilangan ketenangannya, tetapi versi lengkap dari teknik pengendalian api teratai ganda terlalu mengejutkan. Semenjak berdirinya puncak Yao Guang, hanya ada 3 orang yang mampu menguasai versi lengkap teknik pengendalian api teratai ganda. Salah satunya adalah master pertama puncak Yao Guang, master alkimia tingkat rendah kelas 7. 2 orang yang tersisa merupakan guru-guru terkemuka di puncak Yao Guang sebelumnya, dan keduanya telah mencapai alkemis tingkat tinggi kelas 6 teratas. Cukong menjadi alkemis tingkat 6 tingkat rendah pada usia 17 tahun, dan juga menguasai versi lengkap dari metode pengendalian api teratai ganda. Dengan bakat yang begitu mengerikan dalam bidang alkimia, aku khawatir bahkan guru pertama puncak Yao Guang pun tidak akan mampu menandinginya. Menurut pendapat Feng Ruohai, tidak akan sulit bagi Cukong untuk menjadi seorang alkemis tingkat tinggi tingkat 6, atau bahkan seorang alkemis tingkat rendah tingkat 7 di masa depan. Feng Ruohai tersadar dan sikapnya berubah 180 derajat dalam sekejap. Jangan khawatir, keponakan Chu, aku pasti akan melindungi Sangguan Yanran dari puncak Kaiyang dan tidak akan pernah membiarkannya menderita ketidakadilan. Bukan hanya Feng Ruohai, sikap semua tetua puncak Kaiyang juga langsung berubah, dan tidak ada seorang pun yang menyarankan untuk mengirim Sangguan Yanran pergi lagi. Aku, puncak Kaiyang, tidak hanya harus melindungi Sangguan Yanran, tetapi juga melatihnya dengan baik. Benar sekali. Tetua ini mengusulkan untuk mengangkat Sangguan Yanran menjadi murid bintang 4 dan menugaskan seorang tetua untuk mengajarinya. Murid bintang 4 agak rendah, mereka harus dipromosikan langsung menjadi murid bintang 5. Sebagai putra dewa, Qin Pengyu memang tidak mudah untuk diganggu. Tetapi dibandingkan dengan seorang jenius alkimia yang memiliki potensi untuk menjadi alkemis tingkat 7 di masa depan, Qin Pengyu tidak cukup baik. Agar bisa lebih dekat dengan Cukong, Feng Ruohai tidak hanya mengumumkan secara terbuka bahwa Sangguan Yanran akan dipromosikan menjadi murid bintang 5, dan dia akan menikmati semua keuntungan sebagai murid bintang 5. Dia juga mengumumkan bahwa dia akan menerima Sangguan Yanran sebagai murid terakhirnya untuk mewarisi warisannya. Ketika Sangguan Yanran dipromosikan menjadi murid bintang 7, dia akan diangkat sebagai tuan muda puncak Kaiyang. Bukan saja para tetua puncak Kaiyang tidak menyuarakan penolakan apapun, tetapi mereka semua setuju dengan keputusan Feng Ruohai. Cukong mengepalkan tangannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Tuan Feng. Aku akan memberikan pil penghancur sekte kepadamu dalam waktu setengah tahun." Feng Ruohai tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, sesosok badan yang cantik bergegas masuk dari pintu dan berteriak, "Guru puncak, para tetua, selama kalian tidak mempersulit Cukong, aku bersedia menjadi kuali kultivasi ganda Qin Pengyu." Sosok cantik ini tak lain adalah Sangguan Yanran. Saat dia mendengar bahwa Cukong telah memaksa masuk ke puncak Kaiyang untuknya dan bahkan bertarung dengan para tetua di aula konferensi, dia menjadi sangat cemas dan bergegas menghampirinya secepat yang dia bisa. Feng Ruohai menatap Sangguan Yanran yang sudah bertekad, lalu tertawa terbahak-bahak dan memujinya, "Keponakan Chu, kamu punya penglihatan yang tajam. Yanran memang anak baik yang pantas mendapatkan usahamu." "Itu dia," kata Cukong dengan bangga. "Kong, Master Puncak, kamu." Sangguan Yanran menatap kedua orang yang memiliki hubungan harmonis itu, dengan tatapan ragu di matanya. Bukankah mereka mengatakan bahwa perkelahian telah terjadi di aula konferensi? Mengapa kita semua begitu harmonis sekarang? "Yanran, mulai sekarang, kau adalah muridku, Feng Ruohai. Puncak Kaiyang tidak hanya akan melindungimu, tetapi aku juga akan berusaha keras untuk melatihmu." Feng Ruohai menatap Sangguan Yanran dan berkata. Ketika Sangguan Yanran mendengar ini, matanya membelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak mengerti mengapa Feng Ruohai tiba-tiba memperlakukannya dengan sangat baik. "Yanran, mengapa kau tidak bersujud dan menjadi muridku?" Kata-kata Cukong membuat Sangguan Yanran kembali sadar. Dia sangat cerdas dan langsung menebak bahwa keputusan Feng Ruohai untuk menerimanya sebagai murid terakhirnya pasti ada hubungannya dengan Cukong.
Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Guru Puncak, jika Anda menerima saya sebagai murid Anda karena Anda telah mencapai beberapa kondisi yang sulit dengan Kong, maka tidak perlu melakukan itu. Saya tidak akan pernah membiarkan Kong berada dalam bahaya." Mudah untuk mengetahui bahwa Chu Kong pasti telah menyetujui persyaratan yang sangat keras untuk melindunginya. Kalau tidak, mengapa Feng Ruohai menerimanya sebagai muridnya? Menurutnya, kondisi yang keras seperti itu pasti akan membuat Chu Kong membayar harga yang sangat mahal, bahkan nyawanya. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Ketika Feng Ruohai mendengar kata-kata Sangguan Yanran, matanya penuh dengan pujian. Awalnya, dia menerima Sangguan Yanran sebagai murid terakhirnya hanya untuk lebih dekat dengan Chu Kong. Tapi sekarang, dia benar-benar ingin menerima Sangguan Yanran. Guru mana yang tidak menyukai murid yang begitu setianya? Jangan khawatir, Chu Kong dan aku memang telah mencapai suatu syarat, tetapi syarat itu tidak akan merugikannya sama sekali. Feng Ruohai meyakinkan. Benarkah? Sangguan Yanran sedikit tidak yakin dan menoleh untuk melihat Chu Kong. Benarkah? Chu Kong mengangguk, "Jadi, kamu bisa menjadi muridku tanpa perlu khawatir." Setelah mendengar jawaban positif Chu Kong, Sangguan Yanran akhirnya merasa lega. Dia berlutut, menghadap Feng Ruohai, bersujud 3 kali dengan hormat, dan berseru, "Salam, Guru." Feng Ruohai membantu Sangguan Yanran berdiri, mengeluarkan jurus tingkat bumi rendah dan seni bela diri tingkat bumi rendah dari cincin penyimpanannya, dan juga mengeluarkan token identitas murid bintang 5 Puncak Kaeyang, mentransfer 50.000 poin kontribusi ke dalam token tersebut, dan menaruh semuanya di tangan Sangguan Yanran. "Ini adalah hadiah magang yang diberikan oleh gurumu. Kamu harus berlatih keras dan berusaha untuk dipromosikan menjadi murid bintang 7 sesegera mungkin, dan menjadi tuan muda Puncak Kaeyangku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Para tetua lainnya juga pergi dengan bijaksana, menyerahkan tempat itu kepada Chu Kong dan Sangguan Yanran. "Kong, kondisi apa yang kau capai dengan Master Puncak?" tanya Sangguan Yanran. Chu Kong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberimu pil dalam waktu setengah tahun. Itu tidak sulit bagiku. Bagi seorang alkemis biasa, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk naik dari alkemis tingkat rendah tingkat 6 menjadi alkemis tingkat tinggi tingkat 6 dalam waktu setengah tahun. Namun bagi Chu Kong yang memiliki pagoda kekacauan, hal itu mudah saja. Dia telah menanam 12.000 benih tanaman obat kelas 6 di lantai 2 pagoda. Begitu tanaman obat itu matang, keterampilan alkimianya akan meningkat pesat." "Ya," Sangguan Yanran mengangguk penuh semangat. Karena Chu Kong berkata tidak sulit, maka itu pasti tidak sulit. Dia diam-diam memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya. "Aku tidak ingin mengejar Chu Kong, tapi aku hanya ingin tidak menyeret Chu Kong ke bawah." Chu Kong mengirim Sangguan Yanran kembali ke kediamannya, meninggalkannya beberapa botol Tianyuan dan kembali ke Puncak Yao Guang. "Masalahnya sudah terpecahkan, saatnya berlatih keras dan meningkatkan kekuatanku." Puncak Yuheng. Ketika Seng Wuji menerima berita dari Puncak Kaeyang, dia benar-benar tercengang. Kaeyang Feng sebenarnya menolak Qin Peng Yu demi Sangguan Yanran kecil. Tidak hanya itu, demi melindungi Sangguan Yanran, Master Puncak Feng Ruohai terlebih dahulu menerimanya sebagai murid terakhirnya dan mengangkat statusnya. Dia juga menggunakan bantuan besarnya untuk meminta kepala Puncak Tianquan, salah satu dari 4 puncak di wilayah selatan, agar mengirim pesan kepada Qin Peng Yu, memintanya untuk melepaskan Sangguan Yanran demi dirinya. Puncak Tianquan, sebagai salah satu dari 4 puncak di wilayah selatan, lebih kuat dari Puncak Yuheng. Tingkat kultivasi Master Puncak Tianquan tidak hanya mencapai alam sekte spiritual, tetapi dia juga berada di tahap tengah tingkat kedua sekte spiritual. Sekalipun Qin Peng Yu adalah putra dewa, dia tetap harus diberi muka. Bagaimana bisa? Seng Wuji mengerutkan kening, ini benar-benar berbeda dari naskah yang dia harapkan. Ketika mendengar laporan dari bawahannya, Puncak Kaeyang awalnya berencana untuk mengirim Sangguan Yanran pergi, tetapi setelah Chu Kong pergi ke Puncak Kaeyang, sikap Puncak Kaeyang tiba-tiba berubah. Itu karena Chu Kong lagi. Seng Wuji sangat marah hingga dia menghancurkan meja di depannya hingga berkeping-keping. Setiap kali dia mengira semuanya aman, Chu Kong dapat dengan mudah menghancurkan situasi, yang membuatnya sangat marah. Setelah melampiaskan amarahnya,
Amarah Seng Wuji berangsur-angsur mereda. Dia menoleh dan melihat ke arah puncak Yao Guang, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu telah merusiak perbuatan baik putra 2 kali berturut-turut. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menahan amarah putra." Dia segera pergi ke halaman Tuan Muda Puncak dan melaporkan masalah Sangguan Yanran kepada Qin Pengyu dengan berlebihan. Sesuai dugaannya, Qin Pengyu memancarkan niat membunuh yang mengerikan setelah mendengar ini. Awalnya, dia ingin membiarkan antek-anteknya mengambil tindakan selama kompetisi bela diri 7 puncak, dan dengan tegas memberi Cukong pelajaran di depan Situ Yue, sehingga Situ Yue benar-benar menyerah. Namun sekarang, dia berubah pikiran. Dia ingin agar antek-anteknya membunuh Cukong secara langsung selama seni bela diri 7 puncak. Sebagai putra suci Sekte Suci Beidou, dia adalah Tuan Muda Puncak Tiansu, yang terkuat dari 7 cabang utama. Qin Pengyu dapat dikatakan terlahir dengan sendok perak di bibirnya. Menilik seluruh provinsi Qingxuan, tak seorang pun di antara rekan-rekannya yang berani menyinggung perasaannya 2 kali berturut-turut. Perilaku Cukong benar-benar membangkitkan niat membunuh dalam hatinya, dan dia harus membuat Cukong membayar harganya dengan darah. Setelah Cukong kembali ke puncak Yao Guang, dia segera memasuki ruang pelatihan di lantai 8 Menara Wu dan mengabdikan dirinya untuk berlatih. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 29 hari telah berlalu. Selama 29 hari ini, Cukong merasakan jejak jiwa dari latihan keterampilan dan bela diri Master Puncak pertama ribuan kali, dan berlatih di lantai kedua pagoda selama hampir 20 tahun. Dengan bantuan 10 pil fisik dan ratusan pil penempa tulang, alam fisik Cukong meningkat lagi, mencapai puncak alam penempa badan tahap tengah. Seorang pemurni badan biasa di puncak tahap tengah alam tempering badan memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Kaisar Roh tingkat 9. Namun, Cukong berbeda. Dia telah memulai jalan menjadi naga, dan kekuatan fisiknya jauh lebih kuat daripada para kultivator badan pada level yang sama. Saat ini, badan fisiknya sebanding dengan naga bumi tingkat 5 tingkat atas. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan Kaisar Roh tingkat 9 yang sangat kuat. Ini hanya kekuatan fisik. Setelah hampir 20 tahun berlatih keras, ditambah dengan bantuan ratusan pil Xuan Huang, kultivasi Cukong juga meningkat pesat. Dari tahap awal Kaisar Roh tingkat ke-7, ia berhasil menembus ke tahap akhir Kaisar Roh tingkat ke-8. Ketika ki dan badan bersatu, seseorang bahkan dapat melepaskan diri dari belenggu dan bertarung melawan orang kuat di tahap awal tingkat pertama sekte spiritual. Selain itu, Cukong juga berlatih seni pedang api langit dan langkah api mengalir dengan sempurna. Dengan sepenuhnya melakukan seni pedang api langit, seseorang dapat langsung memadatkan 18 pedang api langit, yang mengandung kekuatan langit dan bumi tingkat tinggi, kekuatan api penghancur, dan sangat kuat. Jika Cukong mengeluarkan semua kartu asnya, bahkan Seng Yuanxing yang berada di tahap tengah tingkat pertama sekte spiritual mungkin bukan tandingannya. Baik itu juara pertama dalam kompetisi bela diri 7 puncak atau juara pertama dalam ujian alam rahasia Taiksu, aku akan mengambilnya. Mata Cukong berbinar. Dengan pikirannya, dia meninggalkan tingkat kedua pagoda dan kembali ke ruang rahasia untuk berlatih. Cukong dengan santai mengeluarkan token Master Puncak dari panggung batu, meninggalkan menara bela diri, dan tiba di pelataran di puncak. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal setelah berlatih selama hampir sebulan. Lin Yanxing menatap Cukong dari atas ke bawah, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Meskipun Cukong tidak menunjukkan kekuatannya, dia merasakan sedikit bahaya dari Cukong. Tahukah kamu, dia adalah orang kuat di tahap awal level pertama sekte spiritual. Fakta bahwa Cukong dapat membuatnya merasakan bahaya sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kemampuan bertarung Cukong. Semua ini berkat Guru Puncak yang telah meminjamkan token Guru Puncak kepadaku. Tanpa bantuan dari lantai 8 menara bela diri, hasil yang kudapatkan tidak akan pernah sebesar ini. Cukong mengeluarkan token Guru Puncak dan mengembalikannya kepada Lin Yanxing. Lin Yanxing menggelengkan kepalanya, aku hanyalah pelengkap. Dengan kecepatan latihanmu, lantai 8 Menara Wu tidak akan banyak membantumu. Lin Yanxing menatap langit dan berkata, hari sudah mulai larut. 9 murid lainnya yang berpartisipasi dalam seni bela diri 7 puncak seharusnya sudah berkumpul di alun-alun. Ayo kita pergi ke alun-alun juga. Keduanya lalu menuju ke alun-alun. Pada saat ini,
Su Changgeng dan 9 murid telah tiba di alun-alun. 9 murid ini semuanya adalah murid bintang 7. Yang memiliki kultivasi terkuat bernama Yang Zui, yang telah mencapai tahap akhir Kaisar Roh tingkat ketiga. Orang yang kultivasinya paling lemah adalah murid bintang 7 yang baru saja dipromosikan, dan kultivasinya baru saja mencapai tahap awal tingkat pertama Kaisar Roh. Shen Riseng, yang berada di tahap awal Kaisar Spiritual tingkat ketiga, juga ada di antara mereka, tetapi Han Feng, yang berada di tahap awal Kaisar Spiritual tingkat keempat, tidak terlihat dimanapun. Dengan kekuatan Han Feng, dia memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat di kompetisi seni bela diri 7 puncak. Namun sayang, akibat keterlibatan Han Yuan dan berbagai akibat buruk yang pernah ditimbulkannya di masa lalu, ia malah terpinggirkan dan bertanggung jawab mengelola kebersihan tempat tinggal para murid. Jika dia dapat berkinerja baik dan memberi kontribusi besar di masa depan, dia mungkin akan diberi posisi penting. Jika tidak, puncak Yao Guang secara bertahap akan kehilangan pijakannya. Kompetisi bela diri 7 puncak ini adalah penampilan pertama puncak Yao Guang di hadapan 6 puncak lainnya setelah kebangkitannya. Saya harap kalian bersepuluh dapat tampil dengan baik dan membawa kejayaan bagi puncak Yao Guang. Lin Yanxing melirik Cukong dan 10 orang lainnya dan berjanji, seni bela diri 7 puncak akan memiliki 3 babak. Jika Anda dapat melewati babak pertama, Anda akan diberi hadiah 30.000 poin kontribusi. Jika Anda melewati babak kedua, Anda akan diberi hadiah 60.000 poin kontribusi. Jika Anda masuk 8 besar dan memperoleh status calon putra suci, Anda akan diberi hadiah 200.000 poin kontribusi dan senjata spiritual tingkat rendah kelas 6. Kondisi yang ditawarkan Lin Yanxing tidak terlalu menarik bagi Cukong. Namun bagi 9 lainnya, ada daya tarik yang besar. Yang Zui, Shen Riseng dan 9 orang lainnya semuanya bersemangat untuk segera memulai kompetisi seni bela diri 7 puncak. Lin Yanxing merasakan semangat juang dari kerumunan, mengangguk puas, dan berteriak, "Ayo pergi." Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan perahu Jinghong. Su Changgeng kemudian mengeluarkan perahu pengendali angin, membawa Cukong beserta 10 orang lainnya di atasnya, berubah menjadi 2 aliran cahaya, dan melaju menuju wilayah selatan. Wilayah selatan King Xuanzu sangat luas dan memiliki lokasi geografis yang lebih menguntungkan daripada wilayah utara. Energi spiritual langit dan bumi lebih melimpah, sehingga ada lebih banyak orang yang berkuasa di wilayah selatan daripada di wilayah utara. Ada 7 kerajaan di wilayah selatan, dan bahkan yang terlemah pun jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Api Merah. Kekaisaran Baifeng, kekaisaran terkuat di wilayah utara, bahkan tidak termasuk dalam 5 kekaisaran teratas di wilayah selatan. Demikian pula kekuatan 3 puncak di wilayah utara juga tidak sebaik 4 puncak di wilayah selatan. Tempat untuk kompetisi seni bela diri 7 puncak ini adalah Puncak Tianshu, cabang terkuat dari 7 cabang Sekte Suci Beidou. Puncak Tianshu terletak di pegunungan Tianshu, yang memiliki energi spiritual paling tinggi di wilayah selatan, dan berjarak puluhan ribu mil dari puncak Yao Guang. Cukong dan yang lainnya tiba di kota kecil di luar puncak Tianshu menjelang senja. Meskipun disebut kota kecil, ukurannya sebanding dengan kota. Kota ini penuh dengan para ahli dan sangat makmur. Yang Zui tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya, puncak ini layak menjadi puncak Tianshu terkuat di antara 7 cabang utama. Kemakmuran kota-kota kecil di luarnya saja tidak kalah dari kota-kota teratas di 5 negara di wilayah utara. Dipimpin oleh Lin Yanxing, semua orang datang ke Taman Beidou di pusat kota. Ini adalah tempat yang digunakan puncak Tianshu secara khusus untuk menghibur kontestan dari 6 puncak lainnya. Lin Yanxing dan Su Changgeng dibawa ke halaman khusus oleh seorang tetua dari puncak Tianshu. Cukong dan 10 rekannya dibawa oleh murid bintang 7 dari puncak Tianshu ke villa tempat para kontestan tinggal. Murid 7 bintang puncak Tianshu memegang daftar nama dan membuat tugas. Yang Zui tinggal di kamar 15B. Shen Riseng tinggal di kamar 23B. Wang Guang tinggal di kamar 28B. Ada 3 tipe kamar di villa. Mereka masing-masing adalah kamar A, kamar B, dan kamar C. Di antara semuanya, rumah berbentuk A memiliki luas area terbesar dan kondisi kehidupan terbaik. Ruangan berbentuk Y merupakan ruangan terbesar kedua, dan ruangan berbentuk B merupakan ruangan terkecil. Murid 7 bintang puncak Tianshu akan mengatur kamar untuk para kontestan berdasarkan identitas dan kekuatan mereka.
Bersambung.